kan sekitar 40 karung ya, satu karung isi 25 kering. Itu kan bisa satu truk. Padahal kalau disuling di sini, dari daun yang satu truk itu cuma jadi 1 triliun. Nah itu beberapa di antara alasan. Nah pasti nanti dari segi biaya transportasi juga tinggi. Nah makanya kami menyarankan Bapak Ibu produksinya nanti sampai jadi minyak. Udah gitu kalau kalau kita beli dalam jumlah minyak tadi kan dari segi kualitas, kemudian penambahan nilai jumlahnya juga lebih sedikit. Nah nanti kita akan berikan alat suling, jadi kita fasilitasi alat suling. Makanya secara hitung-hitungan itu satu alat suling yang kapasitas 600 kilo dia bisa mengcover sampai 20 hektar. Nah makanya saya di sini peluangnya masih terbuka untuk perluasan yang sampai 20 hektar itu. Karena yang di Limpak Plus itu baru sekitar 1 hektar. Iya, karena bibit yang kami distribusikan pada waktu bulan Juni lalu itu hanya 10.000 yang dibagi menjadi beberapa petani di sana. Itu kalau dikonversikan ke hektar mungkin sekitar 1 hektar. Nah, karena kami sudah berhitung dari 1 hektar itu mestinya bisa untuk anakan baru sampai 100 hektar. Nah, kemudian bicara mengenai kualitas, tadi kan saya sudah menyampaikan kenapa harus minyak. Karena minyak ini bisa distandarisasi, ada standarnya sesuai dengan SNI. Nah, standar minyak nilam, standar kualitas minyak nilam itu ditentukan dari nilai PA. PA itu artinya atau singkatan dari polyol alkohol, yaitu zat aktif, salah satu zat aktif yang ada di minyak nilam. Nah, kandungan minyak nilam itu diukur, kualitas minyak nilam itu diukur dari kandungan pH-nya. Jadi kalau pH-nya tinggi, maka minyak nilam itu kualitasnya juga tinggi. Nah, standar minimum kualitas minyak nilam itu pH-nya minimum 30. Namun kami sangat menyadari karena ini bahan alam, maka kita nggak bisa step harus di 30 terus sepanjang masa gitu. Itu akan sulit. Oleh karenanya kita biasanya berlakukan toleransi. Adapun toleransinya biasanya sampai 28. Jadi kita tentukan batasannya 30, tapi kita tentukan standar minimum sampai 28. Kalau di bawah 28 berarti ada yang salah dari cara produksinya, entah cara dipanennya atau pasca panennya. Dan itu nanti kita akan intervensi untuk memperbaiki. Nah, selain dari kadar pH tadi, yang menjadi acuan adalah berikutnya bilangan asam. Nah, bilangan asam ini biasanya ditentukan oleh lokasi. Biasanya kalau yang lokasinya di dekat laut itu asamnya tinggi biasanya. Tapi kalau yang lokasinya di pegunungan asamnya lebih rendah. Nah, itu tadi beberapa parameter kualitas. Yang utama tuh bilangan pH sama nilai pH sama bilangan asam. Selain dari dua itu sebetulnya ada lagi, seperti misalkan indeks bias, indeks bias, kemudian berat jenis, kemudian ada putaran optik. Nah, namun beberapa parameter tadi itu kuncinya kalau pH-nya sama asamnya masuk, mesti 3 parameter sisanya itu masuk. Nah, terus penting juga untuk dijaga yang namanya kemurnian. Nah, ini banyak terjadi problem-problem ya. Minyak, bukan hanya minyak nilam, misalkan minyak pala. Indonesia kan juga termasuk penghasil terbesar minyak pala. Namun ulah beberapa oknum dicampur minyak tanah, dicampur minyak lemak, akhirnya
minyak pala saat Indonesia itu sempat di-ban, di boykot. Nah itu pentingnya saya menekankan tentang kemurnian untuk menjaga kualitas. Jadi nanti kemurnian itu biasanya bisa diuji melalui cek alkohol, cek kelarutan alkohol. Jadi minyak nila nanti kita tetesi alkohol, kita kocok. Kalau dia bening larut sempurna berarti dia murni. Tapi kalau agak berkabut ya, atau misalkan seperti putih susu, nah itu kemungkinan besar minyaknya sudah dicampur. Gitu. Nah itu kemurnian juga kami tekankan. Nah kemudian skemanya bagaimana untuk menjadi mitra? Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan. Jadi ini kami mengajak untuk bermitra. Ya, artinya mitra itu kita yang ngajak ya. Terus kita juga berlaku sebagai pembeli. Artinya semua hasil dari petani kita beli. Nah, untuk mendapatkan jaminan pembelian itu, maka harus didaftar dulu. Maksudnya kita harus menginventaris dulu berapa sih luasan lahan yang dibudidayakan. Karena begini, takutnya ketika tidak ada informasi berapa luasan yang dikembangkan, itu nanti ketika panen terjadi oversupply, akhirnya terjadi di mana perusahaan nggak bisa beli. Nah, jadi sebagai gambaran, program yang kami kemitraan itu maksimum hanya sekitar 20% dari total kebutuhan. Jadi kan bisa ditarik, misalkan saya punya kebutuhan tahun depan itu katakanlah 100 ton per tahun. Nah 100 ton per tahun itu kan kalau 20%-nya artinya hanya 20 ton per tahun. 20 ton per tahun itu nanti bisa ditarik, dikonversi ke luasan lahannya itu berapa. Artinya ketika bisnis itu terjadi naik dan turun ya, angka yang 20% tadi itu bisa tetap terserap oleh kami. Jadi di sini kami sangat menekankan sistem kemitraan. Nah, nanti kalau diperhatikan rantai perdagangan yang tradisional, biasanya itu kan dari petani, nanti ada pengumpul daun, ada ya. Saya lanjutin. Jadi rantai perdagangan yang tradisional biasanya dari dari petani ada pengumpul daun. Dari pengumpul daun nanti ada penyuling. Dari penyuling ada lagi pengumpul minyak, baru sampai ke perusahaan. Nah, kita potong itu semua. Jadi dengan program kemitraan ini hasil dari petani kita tampung semua ya. Ada MOU-nya, ada kerjasamanya nanti. Kemudian rantai supply-nya juga diperpendek. Jadi nanti perusahaan berhubungannya dengan kelompok tani atau mungkin koperasi. Terus nanti koperasi itu di bawahnya ada petani. Artinya rantainya hanya ada dua rantai. Sehingga ini akan menjaga sustainability maupun stabilitas harga, gitu. Nah, jadi harapannya tuh kalau di Limpakus ini tadi yang salah satu yang sedang kita bicarakan, kami menghendaki nanti dari segi kelembagaan diselesaikan dulu di sana, mungkin bisa lewat BUMDes atau mungkin Koperasi Merah Putih. Nah selanjutnya nanti koperasi atau BUMDes itu yang akan berhubungan dengan industri, dengan pabrik. Karena kita tidak mungkin memberikan atau memfasilitasi langsung ke perorangan, itu nanti kontrolnya akan sulit. Jadi nanti gambarannya dari perusahaan akan memberikan sarana produksi berupa alat suling yang di situ harapannya dari alat suling kapasitas 600 kilo itu bisa mengcover sebanyak 20 hektar lahan. Nah, dari alat suling itu nanti diberikan ke koperasi atau ke BUMDes, dan sehingga nanti BUMDes atau koperasi itu
tugasnya adalah mengoperasikan alat suling yang mereka akan menampung hasil nilam dari para petani. Mungkin secara garis besar itu. Selanjutnya kita bisa supaya lebih detail, mungkin Bapak Ibu udah mulai ada bayangan. Yang mau ditanyakan juga udah mulai banyak. Mungkin selanjutnya kita buka forum tanya jawab aja. Jek, wilujeng rawuh Pak Imam, pangapunten mohon maaf, ini tadi sudah kami mulai. Yang pertama adalah paparan tentang aspek budidaya sepintas, dan karena kami yakin bahwa budidaya nilam itu tidak asing bagi masyarakat Banyumas, tadi cuma poin-poin penting yang disampaikan. Kemudian baru saja Pak Rizky tadi samping kiri yang menyampaikan Mas Andika, kemudian samping kanan adalah Pak Rizky, kompetensinya ada di bidang pasca panen, produksi minyak sampai ke pemasaran Bapak, yang baru saja telah disampaikan gitu. Dan nanti terakhir ketika nilam sudah cukup tuntas, nanti sepintas bisa kita diskusi tentang tanaman kunyit gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sebelum kita buka sesi diskusi atau waktu kami aturkan kepada Pak Imam, ada poin yang sangat penting Bapak, ini justru di poin-poin akhir, karena kalau bicara tentang nilam, mari ngopo nilam puncak ini urip gitu, tancap ini di sembarang tempat kan hidup nilam ini gitu. Tapi yang penting adalah pertama, poin-poin penting yang kami sampaikan di sini adalah bahwa kehadiran Sido muncul ini yang penting ditangkap, dan kemarin Pak Kepala Dinas tangkap luar biasa, mereka diikat untuk kita Sido muncul tidak boleh kemana-mana, itu bahkan disanggupi mau dibukakan lahan 100 hektar di Banyumas itu karena tidak melewati mata rantai yang panjang. Jadi Sido muncul itu bisnisnya langsung ke jenengan, bahkan tidak perlu lagi melewat dinas, nggak perlu lewat pedagang bakul pengumpul, nggak perlu. Jadi jenengan langsung Sido muncul. Cuman karena jenengan itu di sini kan orang karto di kono ya babang di macam-macam toh. Nah itu punya kelompok. Nah seperti di Limpakus itu kelompoknya Pak Judiono punya kelompok gabung punya kapotan karena kurang, kan ada kelompok yang cuma sedikit, cuma 7 orang, 8 orang gabungan kelompok kapotan. Nah setelah itu yang nanam Pak, yang nanam tadi nanam ada yang nanamnya 1000 meter, 2000 meter, satu lebek, mari kelompok lebek dan seterusnya. Nah kemudian yang penting kedua, siapa yang akan mengumpulkan daun ini? Karena daun ini kan dikumpulkan, ya sudah dikumpulkan, diain-ainkan, dikeringkan, diproses jadilah minyak. Kalau sudah jadi minyak, baru masuk ke Sido muncul. Nah, yang ngurusi minyaknya ini, kami berharap itu adalah namanya lembaga bisnis. Nggak bisa itu kartu di kononya, nggak bisa. Itu harus lembaga bisnis. Salah satunya tadi, ini sebuah pilihan panjenengan sedoyo di tempat kecamatan, desanya masing-masing silahkan. Kalau itu BUMDes, itu dilakukan oleh BUMDes, berarti itu kepentingannya bisnis dengan desa. Karena BUMDes itu milik desa. Itu. Jadi nanti bisnis dengan desa. Desa itu kalau BUMDes itu kan dana tak terbatas, berapapun asal itu gunanya bagus. Saya pikir Pak Bupati di sini mendukung lah asal bisnisnya itu benar itu. Yang kedua adalah bisa melalui Kopdes Merah Putih. Nah kalau Kopdes Merah Putih kan miliknya anggota, siapa anggotanya? Yang terdaftar sebagai anggota Kopdes Merah Putih di desa tersebut, gitu. Kalau bisnisnya dengan koperasi tani, bagaimana pemiliknya? Penting, nah, pemiliknya petani itu sendiri, tapi melalui koperasi, gitu. Jadi itulah yang kita kerjasama dengan Sido muncul. Itu poin pertama yang harus dicatat. Yang kedua adalah Sido muncul ini dalam rangka untuk betul-betul mendapatkan mutu yang terbaik. Tidak asal dapat barang, itu maka melakukan pendampingan di budidaya. Yang kedua adalah bersedia untuk menaruh mesin. Nah, dihibahkan mesin ke sini, tapi mesin sekali lagi bukan untuk kantor di kononya, bukan untuk kelompok tani A, kelompok tani B, bukan. Kepada lembaga tadi yang bersedia. Kalau itu BUMDes bersedia, ya taruh di BUMDes. Tapi nggak boleh di BUMDes punya lahan cuma 2 hektar, dikasih mesin nggak boleh. Karena satu mesin untuk 600 kilo itu mengcover areanya sampai 15 hektar. Nah, itu bandeng ada 15 hektar, 20 hektar, taruh satu mesin. Oh, misalnya di Pakuncen ada lagi, kira-kira begitu. Ketika sudah di luar kemampuan kami dan potensi pasar masih ada, tentu nanti kita akan diskusi dengan Bapak Kepala Dinas bagaimana selanjutnya ketika itu melebihi kapasitas yang tadi diberikan. Kami mampunya cuma ngasih 2 mesin, 3 mesin. Kok ini masyarakat tertarik cukup banyak. Nah ini kan pasar apa tidak tertampung hanya di Sido muncul. Nah berarti monggo, berarti ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting gitu. Nah kemudian mengenai operasional mesin dan seterusnya itu ya di bawah bimbingan kami untuk mendapatkan yang terbaik. Bagaimana kami juga mengambil isu-isu tentang lingkungan, bahan bakarnya dari kayu, tidak boleh merusak hutan, ngambil kayu dari hutan atas itu babati untuk nyuling nggak boleh, ada deforestasi dan seterusnya. Jadi itu termasuk menjadi pengawasan kami gitu.
Jadi kurang lebihnya demikian. Dan tadi ada satu yang krusial tadi tentang jumlah Pak. Jadi kadang-kadang gini, ini ngomong pahit di depan. Kadang-kadang kalau sudah komitmen begini itu nanti jangan-jangan Sidomulyo nggak diambil, jangan-jangan Sidomulyo nggak dibeli. Nah itu kan sudah nandur, sudah usaha, sudah coba dus, sudah ada pinti kok diambil. Nah bagaimana itu? Maka kami sudah antisipasi Pak. Tadi Pak Rizky menjelaskan ketika Sidomulyo itu butuhnya 100%, itu yang diberikan kesempatan ke program ini cuma 20% maksimal. Artinya apa? Ngawekani jagani jika itu memang produk berlebih, kami masih mampu untuk menampung 20% dari kebutuhan kami. Jadi kalau kita butuh 100 itu sehingga dikasih 20. Lah bagaimana dengan kami masih butuh yang lain? Yang penting 20 itu kita konsisten. Ketika kami masih butuh, kalau masih ada, ya nanti kan masih bukan PO masih dibeli dengan harga yang sesuai yang menjadi pembicaraan. Tapi untuk 20% itu nanti sudah dikunci dengan sistem. Harganya berapa, jumlahnya berapa, kapan panen, kapan nyuling, harus jelas. Nah, bagaimana Pak ketika Bapak, di luar sana juga ada yang membeli minyak Pak. Sidomulyo komitmennya cuma membeli seliter sekilo 500.000. Kok di luar dia membeli 550 atau 600? Ya tentu kalau tanpa komitmen pasti dijual yang 600 kan, selisih 100. Tapi apakah menjamin yang ngambil 600 akan ngambil terus sesuai dengan kontraknya? Belum tentu. Nah, maka yang penting adalah 20% itu dipenuhi dulu untuk Sidomulyo. Jangan lebih, Sidomulyo 175 jual kurang silakan. Gitu. Jadi kami juga tidak akan membatasi untuk tidak menjual harus ke Sidomulyo. Tapi di mana dengan punya komitmen, kami punya komitmen, kami masih bisa nyerap, ya lebih baik untuk dikirim ke teman kami karena kami melakukan pendampingan pembinaan. Nah itulah prinsip daripada kerjasama ini. Sebelum kita buka untuk sesi tanya jawab, barangkali mohon pengantar atau mohon bimbingan dari Pak Imam waktu kami itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya. Pertama mohon maaf Pak Bambang dan dari KKN Asta dari Sidomulyo. Kami agak terlambat sekali karena ada dua acara, yaitu pembinaan pegawai, kemudian yang kedua terkait dengan tes BPJS Ketenagakerjaan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kami sedang ditarget untuk BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pertanian. Yang pertama terkait dengan bagi Bapak Ibu yang menjadi petani yang punya lahan, itu wajib hukumnya untuk membayarkan premi petani penggarapnya 16.000 rupiah ya Mbak Ari ya, 16.000 rupiah orangnya serokok sebungkus pun, itu yang bisa nanti dibayarkan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk di-cover. Misalnya yang punya traktor, punya lahan, perintah operatornya untuk melakukan pembajakan, kok dia mungkin kesambar petir misalnya ya, nanti itu wajib nanti jenengan malah kena. Tapi jangan di cover 16.000 rupiah per tahun, jangan aman tidur nyenyak. Udah saya mikir. Per berapa aja Pak? Hah? Per hektar? Per orang. Per orang. Iya, per orang. Misalnya jenengan punya 1 hektar atau butuh traktor orang pinten Pak, tiap pinten Pak traktor. Sisi cukup ya? 10 hektar cukup sisi. Misalnya itu aja, satunya di cover selama setahun. Asal dia itu menjadi operator di sawah jenengan. Kemudian kedua terkait dengan pada siang hari ini